Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang model komunikasi publik. Komunikasi publik seringkali disebut sebagai pidato yang biasanya seorang komunikator dihadapkan oleh sejumlah halayak atau mencakup banyak orang. Di dalam komunikasi publik terdapat unsur komunikator dan komunikan. Komunikator memiliki peran untuk bisa menyampaikan informasi di depan publik, sedangkan komunikan bertugas sebagai penerima pesan dari komunikator. Proses komunikasi publik yang berjalan dengan baik terjadi apabila komunikator berperan lebih dominan dibandingkan komunikan, sehingga umpan balik yang diterima oleh komunikator memang bisa dikatakan sangat sedikit. Komunikasi publik dapat terjadi melalui organisasi maupun luar organisasi dengan tatap muka ataupun lewat media. Pernyataan itu menjadi bukti bahwa komunikasi publik menjadi konteks komunikasi yang memiliki cakupan luas dan menyangkut banyak pihak. Definisi komunikasi publik yang mencakup banyak orang memberikan suatu implementasi tersendiri bagi seorang komunikator publik. Di dalam menjalankan kiprahnya sebagai komunikator publik, ia diwajibkan memiliki etika yang baik di dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Apa yang disampaikan oleh komunikator diharapkan mampu mempermudah komunikan dalam memahami pesan dan agar bisa mengambil suatu pelajaran. Yang selanjutnya yaitu teori-teori model komunikasi publik. Yang pertama ada retorika. Retorika adalah seni dan ilmu menggunakan bahasa untuk mempengaruhi atau membujuk audiens. Ini melibatkan penggunaan logika, etos, dan patos untuk menciptakan pesan yang efektif dan persuasif. Lalu ada paradigma naratif, menekankan peran penting cerita dalam komunikasi. Manusia cenderung memahami dan mengingat informasi melalui narasi, sehingga penggunaan cerita dalam pesan publik dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman. Lalu ada dramatisme, dikembangkan oleh Kenneth Burke, menekankan pentingnya dramatisasi dalam komunikasi. Ini melihat komunikasi sebagai bentuk tindakan dramatis, di mana pesan-pesan dibangun seperti plot dalam drama dengan fokus pada motif, tindakan, dan konflik. Yang selanjutnya ada teori retorika. Komunikator publik perlu menguasai teori retorika yang dapat memberikan bekal baginya untuk berbicara di depan halayak. Menurut Aristoteles, diperoleh informasi bahwa seni seseorang dalam berbicara di depan halayak umum disebut sebagai retorika. Teori retorika memiliki 3 cabang. Yang pertama ada etos, yang kedua ada patos, yang ketiga ada logos. Tujuan retorika diantaranya yaitu yang pertama ada to inform, yang kedua ada to convince, yang ketiga ada to inspire, yang keempat ada to entertain, yang kelima ada to actuate. Selanjutnya yaitu jenis-jenis retorika. Yang pertama ada mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada halayak. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang dengan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa komunikasi informasi tidak dapat disampaikan dan diterima. Lalu ada mass education, yaitu memberi pendidikan. Fungsi ini dilakukan oleh guru kepada murid untuk meningkatkan pengetahuan atau oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan. Lalu ada mass persuasion, yaitu untuk memengaruhi. Hal ini biasa dilakukan oleh setiap orang atau lembaga yang memberi dukungan, dan ini bisa digunakan oleh orang yang bisnis dengan memengaruhi iklan yang dibuat. Yang selanjutnya ada mass entertainment, yaitu untuk menghibur. Hal ini yang biasa dilakukan oleh radio, televisi, atau orang yang memiliki profesional menghibur. Selanjutnya yaitu ada tradisi komunikasi. Teori retorika termasuk dalam tradisi retorika dalam studi komunikasi. Tradisi ini adalah salah satu dari 7 tradisi utama dalam teori komunikasi yang diidentifikasi oleh Robert Craig dalam artikelnya Communication Theory as a Field. Tradisi retorika memiliki fokus utama pada seni persuasi dan penggunaan bahasa yang efektif untuk memengaruhi audiens.
Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang tradisi retorika. Karakteristik tradisi retorika. Yang pertama ada persuasi. Inti dari tradisi retorika adalah persuasi. Ini melibatkan penggunaan bahasa dan simbol untuk memengaruhi sikap, kepercayaan, dan tindakan orang lain. Lalu ada pidato publik. Tradisi ini sangat terkait dengan praktik pidato publik dan debat. Selanjutnya ada etos, logos, dan pathos. Konsep utama dalam teori retorika adalah etos, logos, dan pathos. Ketiga elemen ini digunakan untuk membangun argumen yang persuasif. Lalu ada analisis teks. Tradisi retorika melibatkan analisis kritis terhadap teks-teks komunikasi, baik lisan maupun tertulis, untuk memahami bagaimana pesan-pesan tersebut dirancang untuk memengaruhi audiens. Lalu ada retorika dan identitas. Tradisi retorika juga mengeksplorasi bagaimana identitas individu dan kelompok dibentuk dan dipengaruhi oleh komunikasi persuasif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pidato politik. Dalam kampanye politik, calon sering menggunakan teknik retorika untuk meyakinkan pemilih. Misalnya dengan membangun kredibilitas mereka, menyampaikan argumen logis tentang kebijakan, dan menggerakkan emosi audiens dengan cerita pribadi. Contoh lainnya yaitu iklan. Iklan komersial menggunakan retorika untuk memengaruhi konsumen. Contoh iklan obat yang menampilkan dokter, menjelaskan manfaat obat secara ilmiah, dan menampilkan pasien yang sembuh. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.